Asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman. Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang asam lambung. Ya, jadi tema kita hari ini memahami asam lambung secara sederhana. Kenapa saya pikir ini penting untuk kita pahami? Karena hal yang membuat kita sulit sembuh selama ini karena pemahaman kita yang terlalu ribet tentang asam lambung, ya, pemahaman kita yang terlalu jauh tentang asam lambung, sehingga kita menganggap ini sesuatu yang luar biasa dan tentu membuat pikiran kita sangat terganggu, ya. Jadi inilah alasan saya kenapa saya ingin membuat video ini. Saya ingin menolong teman-teman agar bisa lekas sembuh. Saya juga dulu sama seperti sebagian besar teman-teman yang berpikir berat tentang sakit ini, ya. Jadi saya dulu berpikir bahwa sakit ini sakit berbahaya, sakit ini sakit mematikan, sakit ini tidak bisa sembuh, dan sebagainya. Saya dulu berpikir sakit ini juga ada hubungannya dengan penyakit-penyakit serius, penyakit-penyakit berbahaya seperti jantung dan lain sebagainya. Nah, tentu hal-hal semacam ini terjadi ya pertama karena kita sering browsing-browsing dan kita bertemu dengan info-info yang membuat kita menjadi takut, ya. Saya juga dulu sama seperti teman-teman, ya. Setahun lebih saya sakit ini bukan karena sakit ini yang susah sembuh, ya, tetapi karena pikiran saya yang terlalu ribet tentang sakit ini. Itulah masalah saya dan saya ingin berbagi hari ini kepada teman-teman, dan saya berharap video ini bisa membantu teman-teman bisa lekas sembuh, bisa paham secara sederhana tentang sakit ini, ya. Kalau yang luar biasa biarkan dokter yang menjelaskan dan yang memikirkannya. Tetapi saya sebagai orang yang pernah mengalami sakit ini yang cukup serius dan cukup lama, ya. Saya ingin menjelaskan secara sederhana apa yang saya rasakan dan sebenarnya apa yang saya alami. Sehingga teman-teman bisa paham secara sederhana dan tentu tidak lagi kepikiran dengan sakit ini. Nah, teman-teman, langsung saja. Apa itu asam lambung? Ya, menurut saya, ya. Nanti kalau menurut medis silakan teman-teman pelajari di video-video yang lain. Tetapi menurut saya, ya, asam lambung ini secara sederhananya begini. Ya, ini hasil saya mempelajari selama ini dan juga sharing dengan dokter juga tentunya dengan juga orang-orang yang mengalami seperti saya. Jadi asam lambung itu terjadi ketika pikiran kita sedang stres, ya, anggaplah seperti itu, ya. Jadi pikiran kita sedang tertekan, pikiran kita sedang bermasalah, sehingga itu mengacaukan sistem dalam tubuh kita. Salah satunya adalah sistem dalam lambung kita, sehingga kerja lambung kita itu tidak normal. Di dalam lambung kita ada satu bagian di mana ada satu alat dalam lambung kita itu yang bertugas mengeluarkan zat yang namanya asam lambung, ya. Jadi asam lambung itu semua punya, ya. Jadi asam lambung itu bukan penyakit sebenarnya, ya. Karena semua orang punya asam lambung dan itu penting sekali dalam tubuh kita. Karena itu membantu kita mencerna makanan-makanan yang masuk ke lambung kita. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami tekanan, mengalami stres, khawatir, cemas, nah disitulah kemudian kerja dari bagian ini, ya, yang mengeluarkan zat asam lambung ini menjadi tidak normal. Sehingga
zat yang dikeluarkan, zat asam lambung yang dikeluarkan itu yang seharusnya secukupnya ya untuk mengolah makanan yang masuk, itu bisa secara berlebihan. Dan seharusnya ketika tidak ada makanan dia tidak mengeluarkan zat, tetapi karena pikiran kita kacau, kita cemas, kita tegang, kita stres, akhirnya kapan saja dia keluar. Sehingga inilah yang membuat asam lambung kita naik, ya. Entah makan, entah tidak, asam lambung terus mengeluarkan atau dikeluarkan, dan ini mengganggu kita. Nah, inilah masalah kita sebenarnya, teman-teman. Lalu kenapa menjadi sesak, kenapa menjadi berbagai macam sensasi? Nah, itu tentu ketika asam lambung itu keluar secara berlebihan, nah itu membuat kita menjadi kembung. Ada gas ya di dalam lambung kita akibat dari asam lambung yang keluar secara berlebihan ini. Dan inilah yang menimbulkan berbagai macam sensasi. Ya, begah, sendawa, nyeri, ya, dan berbagai macam yang lainnya yang membuat kita takut. Karena nyerinya di sebelah kiri, kita seringkali asumsikan ini kemungkinan saya ada masalah jantung. Ya, saya juga dulu begitu. Ketika asam lambung saya bermasalah, saya berpikir ini lambung saya. Padahal dokter sudah jelaskan, tetapi saya tetap ngeyel karena saya merasa ini jantung saya bermasalah. Tetapi setelah dicek secara teliti lewat EKG, lewat semacam yang USG itu yang melihat jantung itu, dan juga lewat treadmill, ternyata jantung saya normal. Jantung saya baik-baik saja. Cuma memang rasanya ya karena gas itu membuat lambung kita kembung, ya jantung kita ditekan, nah kita merasakan sensasi sesak, nyeri dan sebagainya. Nah, ditambah lagi ketika kita stres, ketika kita kepikiran, ketika kita cemas, takut, itu juga menimbulkan berbagai macam sensasi yang lainnya. Ya, muncullah berbagai macam sensasi dalam tubuh kita dan membuat kita semakin bertambah panik. Ya, jadi sebenarnya asam lambung itu semua punya, tetapi itu kemudian menjadi bermasalah ketika kita tegang, cemas, khawatir, stres, ya. Akhirnya pengaruh ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke kepala. Ya, jadinya campur aduk. Makanya ini penyakit yang paling aneh, karena mungkin dapat disebut penyakit 1001 sensasi. Ya, macam-macam. Makanya banyak sekali teman-teman yang sharing dengan saya, beli kok rasanya begini, beli kok rasanya begitu. Nah, itulah memang asam lambung, macam-macam rasanya. Sehingga kita sering kait-kaitkan dengan jangan-jangan jantung saya, jangan-jangan paru-paru, jangan-jangan liver saya, jangan-jangan ini saya, itu saya. Kemana-mana jadinya pikiran kita, dan kita bertambah stres, kita bertambah cemas, kita bertambah takut. Sehingga kita merasa bahwa penyakit ini bertambah, dan bertambah. Nah, saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa paham bahwa sekali lagi penyakit ini bukan penyakit berbahaya dan tidak ada hubungannya dengan penyakit berbahaya, ya. Kecuali memang asam lambung itu bermasalah karena kita punya masalah jantung, kemudian kita kepikiran, ya mungkin itu menjadi semacam penyakit penyerta. Tetapi kalau kita mengalami ini dan itu murni karena pikiran, jadi kita sebenarnya tidak perlu panik, tidak perlu takut, ya tidak perlu cemas dengan apa yang kita alami ini. Cukup sekarang ya melatih pola makan, ya karena memang kalau makanan-makanan tertentu bisa memicu asam lambung, ya. Tetapi tidak selalu, ya. Selama kita makan dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan, itu sebenarnya tidak masalah, ya. Karena pengalaman saya dulu, saya sudah berpantang selama setahun
makan bubur, makan yang direbus-rebus, toh juga setiap hari kambuh. Karena masalah utamanya bukan pada makanan, tetapi tadi di pikiran kita. Ya, jadi pikiran inilah yang menjadi masalah utama ketika kita mengalami asam lambung, ya. Jadi itu teman-teman, jadi nggak perlu panik ya ketika kita mengalami asam lambung, tenangkan diri. Kalau panik, sensasinya akan naik. Tapi kalau kita tenang, sensasinya akan semakin turun dan kita jadi normal kembali. Setelah saya dulu paham dengan ini, ya, saya mulai tenang teman-teman. Saya mulai bisa kerja, saya mulai bisa kemana-mana. Dan justru pikiran saya akan semakin tenang, ya. Dan sekarang ketika pikiran ini tenang, walaupun kadang-kadang ya ada sensasi-sensasi yang muncul, tidak berlangsung lama. Ya, karena tentu setiap kita juga punya masalah ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup tanpa masalah. Masalah selalu ada. Dan masalah ini kadang-kadang membuat asam lambung kita sedikit bermasalah. Tetapi ketika kita paham ada sensasi yang muncul itu karena asam lambung, karena pikiran kemudian terjadi asam lambung. Nah, kita hanya tinggal tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, jangan panik, jangan khawatir, jangan terlalu cemas, ya. Cukup tenangkan diri. Dan kadang-kadang tanpa obat, sakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Itu yang saya alami teman-teman. Dulu setahun saya rutin minum obat, enggak sembuh-sembuh. Tetapi setelah saya paham sakit ini, saya jarang minum obat, kecuali sensasinya sangat tidak nyaman, saya baru minum obat. Ternyata justru saya semakin membaik. Saya tidak bergantung dengan obat, ada nggak ada obat saya nggak masalah. Bahkan walaupun ada obat, saya kadang-kadang nggak minum. Karena ya kembali sakit ini karena pikiran. Saya tinggal tenangkan diri, rileks. Saya kalau sudah mulai rasa tidak nyaman, saya tiduran, saya tenangkan diri. Saya baik-baik saja. Apalagi kita semua percaya kita punya Tuhan, Dia sanggup sembuhkan kita, Dia sanggup tolong kita dari masalah. Mau apa lagi? Jadi kita nggak perlu panik, nggak perlu cemas, nggak perlu merasa stres dengan apa yang kita alami. Semoga sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman, ya. Semoga ini bisa menolong teman-teman paham secara sederhana tentang sakit ini. Dan dengan pemahaman ini, teman-teman bisa lebih tenang. Dengan lebih tenang, asam lambung akan semakin mereda, bahkan bisa normal kembali seperti yang saya alami. Puji syukur, semua sudah normal, ya, berat badan sudah baik sekarang, ya, bahkan cenderung agak gemuk, ya. Tapi saya berusaha juga untuk bisa menguranginya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah berkenan menonton video saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh. Sekali lagi ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua.